pohon gede pokoknya. Nah kita ngelihat itu ada satu sosok cewek pakai baju putih itu ngeliat kayak gini, kayak di belakang pohon tuh dia kayak gini. Debat seputar basa-basi teman. Nah pas gua masuk kelas 6 ini banyak banget. Itu benar-benar sih pas gua kecil kayak Langsung ngerasain ya langsung bisa dari gue itu. Nah jadi kayaknya kita tuh apa ya, kayak si indra perasa kita tuh kayak lebih dibukain gitu, kayak lebih peka Batin lo ya. ya, kayak kelas 6 itu baru mulai muncul hal-hal yang di luar nalar lah, kayak nggak logis, kayak anak-anak seumuran SD lah kayak gitu. Nah jadi setiap kelas 6 itu keluar, kita selalu ada istilahnya persami istilahnya. Persami, jadi tiap kelas 6 keluar itu kita adain persami satu kelas, bukan satu kelas, satu sekolah maksudnya. Nah pas gua kelas 6 itu pas mau lulus banget kita ngadain persami. Jadi ini gue ceritain dulu ya. Jadi ada satu kelas yang bisa dibilang itu angker. Kita habis persami itu kita ngadain itu. Nah satu tenda itu isinya ada 4 atau 5 orang. Nah kebetulan gue tenda yang besar sama temen gue itu jadi muat untuk ber-6 orang. Gede lah pokoknya tendanya. Kita cerita kita itu jam 8 malam itu semua murid itu dikumpulin di satu luar area. Lapangan tengah sekolah. Kita adain kayak api unggun, cerita-cerita yang kayak gitulah. Kayak gimana sih pramuka kayak api unggun, jirit malam gitu lah. Jirit malam gitulah. Nah, habis itu udah beres lah. Kita disuruh makan dulu, habis makan kita langsung masuk ke tenda. Kita disuruh tidur untuk ngelanjutin acara untuk besoknya kan. Nah, singkat cerita kita itu malam jam, kalau untuk malam kayaknya udah tengah malam kayaknya. Itu mulai acara dari pagi-pagi. Itu dari sore. Nah pas malam itu ada satu teman gua yang pengen pipis ke belakang. Sendiri enggak minta antar sama teman gua. Ya si C sama si D lah. Nah si C ini kan emang kita berenam tuh katanya kata Manggus itu bisa ngerasain lah, bisa ngeliat. Nah kayaknya pas dia buka tenda itu dia ngeliat ke atas pokoknya ke atas. Nah dia ngeliat ke atas itu pas di toilet. Bukan, sebelum pas dia buka tenda. Pas dia buka tenda dia ngeliat ke atas, terus tutup lagi, dia masuk ke dalam langsung tidur. Kayak gue ditanya lu kenapa, kayak tiba-tiba langsung masuk. Gak jadi itu ke airnya. Nah kita nggak cerita lah. Pas kita tidur kebangun kan, pas gua pengen keluar, pengen lihat, ada kayak suara apa ya, kayak ada orang jalan lah kayaknya. Itu mungkin ada yang ngontrol kali ya, guru atau satpam atau apa. Gua sama temen gua itu pas buka tenda itu ngeliat. Jadi ada kan, gua pernah bilang ada satu pohon gede kan di situ, pohon gede pokoknya. Nah kita ngeliat itu ada satu sosok cewek pakai baju putih itu ngeliat kayak gini, kayak di belakang pohon tuh dia kayak gini, ngintip gitu ya, kayak ngintip gitu. Pas udah lihat, kita tutup lagi. Mungkin itu suruhan dari guru mungkin. Kan sebelumnya kita dikasih tahu kan. Jadi cuma gua aja yang jadi sama gua sama temen-temen gua aja yang dikasih tahu kan. Nah, ada satu orang yang disuruh untuk nakut-nakutin kita. Nah, kita cerita, kita tidur. Nah, besok paginya kita bangun untuk acara selanjutnya. Kayak game-game kayak gitulah. Game.
Oke, buat kalian yang belum nonton acara sebelumnya, mungkin kalian bisa nonton dulu biar kalian bisa nyambung dengan ceritanya, nanti lanjut ke part 2 nontonnya. Oke. Nah, oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi pas kita udah habis main game, nah kita ngobrol-ngobrol lah. Kayak gua nanya si D ini semalam kenapa, dan nggak tahu kenapa jadi Mangpus itu nyamperin ke tenda kita. Dia bilang gini, jadi orang yang suruhan guru untuk nakut-nakutin kita itu hari sebelum kita pramuka itu dia nggak masuk. Di pertanyaan kita dia nggak masuk dan katanya sih sakit, katanya sakit. Nah kayak gue mikir anjing itu semalam siapa gitu sama temen gue. Nah udahlah di situ pas kita ngobrol lagi sama si Elga kan ini pas tenda gue kan di depan gerbang kan. Kalau depan gerbang otomatis kalau ngeliat ke depan itu jadi ada kelas 1 kantin sama musola yang gede gitu. Musola gede gitu. Nah teman gue itu si D itu katanya pas muka ya anjing pas muka sleting tenda itu dia ngeliat ke atas ada satu sosok tinggi besar yang meluk musola itu. Lu bayangin itu musola gede dan ada orang ya setinggi itulah. Dia meluk kayak gimana ya? Ini merangkul gitu ya? Ya, ini kayak para atas kan? Atapnya. Ini para atas jadi dia kayak gini. Dan itu katanya matanya sih cuma kelihatan mata sama ini doang sih, tangan kayak gini. Berarti semua sosoknya hitam gitu ya? Iya, sosoknya hitam sih. Jadi dia kayak gini. Nah, disitulah ya udahlah di situ beres. Abis beres kan, nah pas siangnya kita main game lagi. Kita main game. Ada satu teman gua si A. Ini dia kayak lari-lari main lah sama teman-teman. Nah dia kebelet kencing kan? Iya. Kebelet kencing. Dia lari ke WC karena emang udah nggak tahan lagi. Nah pas balik ke WC itu dia kayak nangis. Tiba-tiba kayak nangis gitu? Iya kayak kesakitan gitu. Pas kita lihat guru cek, jadi dia jatuh. Si ininya tuh kena beling, pecahan beling. Jadi ininya tuh jidatnya sobek. Itu pas mau ke toilet langsung jatuh gitu? Itu ya pas masuk ke toilet. Jadi pas kita tuh toiletnya tuh lurus terus ke kiri kan. Nah itu langsung toilet. Nah jadi pas dia belok jadi dia langsung jatuh lah. Emang lari-lari? Iya jadi pas ke WC-nya itu dia lari. Nah udah singkat cerita dibawa ke ruang inilah, ruang lawat. Dan pas diangkat itu dia pingsan kan. Itu terus pecahan gitunya? Itu masih ada, masih nancep. Iya dia masih nancep. Nah abis dicabut beberapa jam kemudian dicabut ya karena dia keadaan gak sadar kan. Keadaan gak sadar. Nah pas dia bangun dia ditanya sama guru. Dan kita juga ada gua sama si A sama si D. Ya sama si A sama si D lah, bertiga ke ruang rawat itu. Kayak ditanya sama guru, kayak dia tuh guru tuh bilang kayak kalau bahasa Sundanya tuh matakna mun nanaon teh ulah lumpatan wae. Nah sing aya peringatan kayak dikasih nasihat gitulah. Jadi dia tuh sepengetahuan dia bilang gini, pas dia mau belok itu dia ngelihat satu sosok cewek. Jadi kayak apa sih, diselengkat gitulah. Oh iya. Ya pas dia banget belok ke kiri, dia ngelihat ada satu sosok cewek. Dan si cewek itu ngelihat ke dia langsung jatuh langsung nancep ke ini jidatnya dia. Nah itu. Nah jadi sebelumnya kan gue belum cerita ya. Jadi sekolah gue yang SD itu gue nggak tahu tiap bulan atau tiap apa. Jadi di belakang ini kelas ini kan ada kayak apa ya, kayak tanaman lah gitu. Kayak tanaman gitu. Jadi kata Mang Agus emang nggak tahu tiap bulan, nggak tahu tiap apa, pokoknya hari malam Jumat itu harus disediain kepala kambing. Itu harus. Apa ya sebutnya? Bukan, kayaknya buat persembahan sih buat mereka, kayak
biar gak ganggu. Biar gak ganggu lah. Nah kebetulan kata Mang Agus itu jadi si guru yang suka nanam kepala kambing itu kayaknya kelupaan, nggak ngasih kepala kambing itu. Jadi makanya. Jadi pada ganggu lah. Nah abis itu kan kita udah beres-beres. Jadi masa gua SD itu pas camping itu cuman beberapa bulan lagi lah. Nah abis camping itu banyaklah kejadian-kejadian yang apa ya, maksudnya di luar nalar lah, kayak kesurupan massal. Nah jadi sering banget kan ada kelas gua yang di ujung itu kan. Nah itu sering banget kesurupan massal di situ. Ada satu hari gua di mana kayak ini bener-bener merinding banget buat kita lah. Kita berenam. Ada satu hari itu hari apa ya, gua kurang tahu. Pokoknya oh iya, jadi setiap upacara itu kita kan selalu ngadain pengajian di abis upacara itulah. Di satu lapangan kita ngadain pengajian. Nah suatu hari itu kayaknya cuacanya nggak mendukung karena hujan juga kan, dan nggak memungkinkan juga cuacanya. Akhirnya ke kelasin masing-masing lah untuk ngaji di kelas masing-masing. Nah hari itu kita nggak ngaji. Pas kita beres ngaji, itu denger banget teriakan kayak apa ya, teriakan yang kesakitan atau apa gitu, kesurupan, ketawa nangis segala macem. Kita semua lihat lah, satu sekolah itu kita dengar kencang banget itu. Kita langsung menuju ke kelas itu. Udah kata guru jangan pada masuk lah, kita gini kayak disuruh ke kelas masing-masing. Nah kita berlima itu nggak sengaja kita lihat lah ke sana kan. Pas kita masuk ada satu murid yang nunjuk kita kayak gini nih. Itu nunjuk ke semua. Itu nunjuk ke kita kayak gini. Anjing, pas gue lihat anjing ini merinding banget. Kayak kita langsung takut lah kan. Kita langsung masuk ke kelas. Ada guru agama juga lah di situ. Kita nego di situ. Katanya ada satu murid yang kayaknya itu ketuanya lah. Ketuanya dari ya geng itu. Dia bilang kayak gini. Mana persembahannya? Mana makanan buat kami? Kami belum menerimanya dari kemarin-kemarin. Nagih ya? Nah makanya itu semenjak kita balik dari gua itu banyak banget kejadian-kejadian yang janggal gitu. Karena sebelumnya dari gua kelas 1 sampai kelas 4 itu ya kayak biasa aja, kayak gangguan pun gak terlalu sering gitu. Nah pas gua gak tahu kenapa pas kelas 6 ini kita sebulan ke depan itu kayak banyak banget lah gangguan-gangguan dari mereka gitu. Terus abis itu kita masuk ke kelas kan. Nah mereka ini bilang lah kayak gitu. Habis itu pas malamnya kita lagi main. Jadi yang main itu gua, si E, si D sama si C. Nah si B ini enggak, si B sama si siapa ya, kayaknya satu yang nggak ikut ya, satu yang nggak ikut. Kita malam kan abis makan di rumahnya si D kan. Habis makan dari rumah si D. Jadi rumahnya si D itu kita harus ngelewatin sekolah, sekolah terus ke ada langsung ke jalan kan. Ke jalan terus ke kiri. Jadi rumah gua tuh ada di belakangnya ini, belakang rumahnya si D gitu. Pas kita kita ngelewat ke sekolah, kita lihat ada siapa ya namanya, aku lupa gurunya. Pokoknya ada lah di situ. Ada ya guru, ada satu guru di situ yang mereka itu kayaknya buat persembahan mereka deh kayaknya. Nah jadi dia udah siapin. Nah kita penasaran dong. Karena jadi pertanyaan gitu, ini kenapa malam-malam masih ada guru di sini gitu. Kita itu pas malam. Itu malam itu. Abis beres makan kalau nggak salah. Kita ngeliat lah di situ. Jadi dia kayak di tengah lapangan itu kayak nyembahin, kayak kalau dulu itu tempatnya buat apa ya, kayak buat
beas Iya, itu iya, iya. kayak beas, jadi di situ ada banyak banget makanan. Nah ada satu kepala kambing di tengahnya, dia sediain di tengah, kayak dia kayak ya kayak gini lah, Iya, kayak mie apa ya berdoa gitu. istilah ya, buat persembahan Iya, buat iya. mereka lah kayak gitu. Nah pas banget itu kita lihat, jadi kayak sama-sama di depannya tuh jadi kayak maju ke tengah gitu, ada satu sosok gue nggak tahu Ada yang apa. nyamperin itu. Ya ada yang nyamperin Semangat gitu, itu. kayak gini, jadi dia lihat gini. Nah pas udah beres itu, si sosok itu gak tahu kenapa itu ngelirik ke kita. Dia ngelirik ke kita, sontak si guru satu ini kayak sama ngeliat ke kita, ke belakang gitu. Oh iya. Jadi Itu kayak posisi tahu lu ngintip gitu. gitu ya. Jadi gerbangnya itu nggak ada apa ya, nggak ada tutupnya gitu yang di depan gitu. Jadi kalau kita lihat pun itu kelihatan sekolahnya. Nah jadi pas dia lihat itu, kita langsung kaget dong. Nah kita langsung cabut lah langsung cabut ke rumah si D gitu. Nah terus kita berempat itu kayak pas besoknya itu langsung demam. Itu teman-teman lu juga demam? Sama, jadi pas kita masuk pun kita tanya satu-satu, ditanya satu-satu, A kemana, B kemana, C kemana, D kemana gitu. Kita sama jawabnya pada sakit gitu. Nah mungkin kalau buat kalian yang mungkin ini ngarang, ini pure cerita sih. Kalaupun ngarang atau real pun bisa kelihatan lah dari ceritanya, gak mungkin sampai gua sedetail ini gitu. Iya. Jadi terserah lu mau nanggapin ini ya. apa itu. Mungkin nanti ada saksi hidupnya juga, bisa kita undang lah ke sini lah buat cerita-cerita. Nah udahlah di situ pulang, maksudnya beres lah. Kita langsung terakhir itu, kejadian terakhir itu pas kayaknya sebulan sebelum kita lulus. Jadi sebulan sebelum kita lulus itu kita adain acara lagi, cuman satu kelas nih. Nah satu kelas kita berangkat ke pantai kalau nggak salah, yang ada di Garut, gue nggak tahu apa itu. Kita jadi sebelum berangkat pun kita udah ngalamin sesuatu juga gitu. Kayak jadi si mobilnya itu emang gimana? Itu masa acara sekolah ya? Bukan, itu sebulan sebelum kita lulus. Ya kita sepakat sama wali kelas juga, kita bakal ngadain acara kemana. Nah tadinya itu kita mau ngadain hajatan aja gitu, buat makan-makan aja di sekolah. Nah cuman wali kelas pengennya kita jalan-jalan keluar lah. Akhirnya kita memutusin untuk ke pantai. Pas kita udah mau setuju, jadi sebelum berangkat kita kan gak ada mobil ya. Jadi mobilnya itu kan udah disewa sama guru gua. Itu mobil Dolak kalau nggak salah. Nah jadi pas udah disewa itu si mobilnya nggak datang. Nah kita nunggulah sampai sore kita nunggu. Jadi ada yang nunggu di kelas, karena itu kan berangkatnya itu hari Minggu. Kalau hari Minggu kan sekolah libur kan. Nah kita berangkat hari Minggu karena emang di sekolah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, maksudnya kita diam di sekolah, di ruangan lah. Nah sebelum kita berangkat pun itu masih banyak kejadian, bahkan setelah persembahan kemarin pun masih ada gitu gangguannya. Nah gua nggak ngerti itu gimana. Jadi pas gua banyak kegoda ya. Iya banyak. Jadi sebelum kita berangkat itu ada satu momen itu sore kalau nggak salah. Jadi si ruangan Nyangker ini kita cuman ngelewatin dua kelas ya. Masih deket lah sama kelas yang angker itu, yang di ujung itu. Nah pas itu sore, jadi yang di kelas itu tuh kayak yang rame gitu. Jadi masih kayak ada yang aktivitas di situ. Masih ada istilahnya rame lah di situ. Padahal nggak ada siapa-siapa. Iya, padahal nggak ada siapa-siapa, dan itu pun hari Minggu kan. Nah kita semua satu kelas itu dengar kayak bangku digeser. Terus kalau zaman SD kan itu papanya itu masih pakai kapur ya. Pas masih kapur. Nah
itu kedenger banget suara kayak ada yang nulis itu set tak tak gitu. Itu masih kejadian gitu. Kata guru gua udah nggak usah didengerin, antepin aja. Kayak gitu. Mungkin guru gue pun tahu gitu kan. Nah jadi yang paham itu cuma gua sama teman-teman gua doang. Nah yang lainnya itu nggak tahu. Abis dari itu udahlah kita sore. Terus karena emang mobilnya nggak ada, jadi dibatalin gitu. Kayak dibatalin gitu. Jadi ngadain acara apa itu kalau dibatalin? Apa ya? Nggak ada acaranya sih, cuman jadi ya dibatalin aja sih enggak. gitu ya. Kedepannya ya kayak sekolah biasa aja gitu. Nonton mungkin jangan lupa untuk share dan like. Di subscribe juga. Jangan lupa tonton part berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Sebat seputar basa-basi teman. Oh,